Mereka pikir kamu lemah karena terlalu baik, terlalu sabar, terlalu penuh empati. Tapi mereka lupa. Semesta punya cara gelap untuk melindungi jiwa terang. Dan saat kamu tersakiti, kutukan perlahan bekerja di balik tirai ilusi. Apa yang terjadi sekarang adalah harga dari pengkhianatan. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu membawa sebuah kutukan bagi mereka yang menjahatimu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap luka yang kamu terima, setiap pengkhianatan, setiap perlakuan tidak adil yang kamu telan diam-diam, semuanya menyisakan jejak. Bukan hanya di hati atau pikiranmu, tapi jauh lebih dalam daripada itu. Energi dari perlakuan orang lain terhadapmu tidak pernah benar-benar hilang. Ia terserap ke dalam inti dirimu, ke dalam ruang batin yang selama ini kamu jaga rapat-rapat. Kamu dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, tidak suka konflik. Kamu memilih diam ketika disakiti, menghindari pertengkaran meski hatimu tersayat. Tapi yang tidak mereka tahu adalah bahwa diam kamu bukan kelemahan. Diam kamu adalah bentuk kekuatan, bentuk tertinggi dari perlindungan diri yang tidak semua orang bisa pahami. Kamu bukan orang biasa. Energi kamu bekerja seperti cermin besar. Apapun yang dilemparkan orang kepadamu akan kembali ke mereka sendiri dengan bentuk yang jauh lebih kuat. Ketika seseorang berlaku jahat padamu, menyakiti kamu, mempermainkan perasaanmu atau menjatuhkanmu di belakang, mereka pikir kamu akan hancur. Tapi justru sebaliknya, semesta tidak tinggal diam terhadap mereka yang menyakiti seseorang sepertimu. Kamu membawa energi yang begitu bersih, yang ketika dicemari akan memicu reaksi alam yang tak terlihat. Dan saat reaksi itu terjadi, hidup mereka mulai berubah. Bukan langsung, tidak selalu dalam bentuk bencana besar, tapi perlahan. Pelan tapi pasti, hal-hal dalam hidup mereka mulai tidak berjalan lancar. Hubungan mereka bermasalah, pekerjaan mereka mandek, kesehatan mereka menurun, bahkan hal-hal kecil yang sebelumnya berjalan mudah kini terasa berat. Mereka mungkin bingung, bertanya-tanya kenapa semuanya jadi berantakan, tapi jawabannya tidak ada di luar. Jawabannya ada di dalam. Di tindakan mereka sendiri terhadapmu. Kamu adalah Queen of Cups. Seseorang yang memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Kamu memahami perasaan orang lain lebih dari mereka sendiri. Kamu bisa merasakan kebenaran bahkan ketika tidak ada yang diucapkan. Kamu tahu kapan seseorang berbohong. Kamu tahu kapan seseorang punya niat buruk, bahkan sebelum mereka melakukan sesuatu. Intuisimu tajam, nalurimu kuat, dan hatimu, meski sering disalahpahami sebagai lemah, adalah pusat dari semua kekuatan itu. Kamu menyerap emosi orang lain, dan kamu simpan itu dalam dirimu. Itu sebabnya, ketika seseorang berbuat buruk padamu, kamu tidak membalas dengan tindakan. Kamu tidak melawan secara langsung, tapi alam melakukannya untukmu. Kartu Seven of Wands menunjukkan bahwa kamu sedang dalam posisi bertahan. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa seperti sedang sendirian melawan dunia. Ada banyak tekanan, mungkin orang-orang mempertanyakan dirimu, mencibir, atau bahkan mencoba menjatuhkanmu. Tapi kamu bertahan. Meski di bawah tekanan, kamu tetap berdiri. Ini bukan kali pertama kamu menghadapi hal seperti ini. Kamu sudah sering dijatuhkan, disalahpahami, dan dilukai. Tapi kamu tidak pernah benar-benar hancur. Setiap luka justru membentuk lapisan perlindungan baru di sekeliling jiwamu. Lapisan-lapisan ini yang sekarang mulai bekerja secara otomatis. Mereka yang menyerangmu mulai merasakan dampaknya sendiri. Mereka mulai kelelahan, mulai kehilangan arah, karena energi mereka dipantulkan kembali oleh kekuatan batinmu yang tidak mereka sadari. Three of Wands dalam posisi terbalik menunjukkan bahwa orang-orang yang mencoba merencanakan sesuatu terhadapmu, entah itu fitnah, manipulasi, atau sekadar niat buruk, mulai menemui jalan buntu. Mereka yang berharap kamu akan jatuh, mulai kehilangan kepercayaan diri sendiri. Rencana mereka gagal sebelum sempat dijalankan sepenuhnya.
Bahkan beberapa dari mereka merasa seperti hidupnya tiba-tiba stagnan. Semua peluang yang dulu terbuka mulai tertutup. Usaha mereka menemui hambatan tanpa sebab yang jelas. Semua karena energi negatif yang mereka kirimkan padamu, kini berbalik menyerang mereka sendiri. Mereka pikir ini hanya kebetulan. Tapi sebenarnya ini adalah hukum semesta yang bekerja secara diam-diam namun tegas. Kemunculan kartu The Moon menandakan bahwa banyak hal yang belum kamu sadari sedang bergerak di balik layar. Ada banyak ilusi, banyak kebohongan yang akan segera terungkap. Tapi yang paling penting adalah pesan yang kamu terima dari bawah sadarmu. Mimpi-mimpi aneh, perasaan tidak tenang tanpa sebab, atau bahkan penglihatan sekejap, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah alarm dari alam bawah sadar kamu. Kamu sedang diberitahu bahwa seseorang sedang menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka terhadapmu. Mereka mungkin mulai merasa gelisah, dihantui perasaan bersalah, atau merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup mereka, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa. Karena kutukan yang bekerja padamu bukan seperti yang kita lihat di film. Ini adalah bentuk kutukan batin yang muncul dalam wujud kesadaran. Kesadaran akan kesalahan mereka yang akhirnya memakan diri mereka sendiri. Eight of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sedang berada dalam masa pembangunan. Kamu tidak berhenti meski disakiti. Kamu tetap berjalan, tetap bekerja, tetap belajar. Semua proses yang kamu lakukan saat ini adalah bagian dari pembangunan kekuatan spiritualmu yang lebih besar. Semakin kamu berfokus pada pertumbuhan diri, semakin kuat energi pelindung di sekitarmu. Kamu sedang menjadi sosok yang tak tersentuh. Bukan karena kamu menyerang balik, tapi karena kamu melindungi dirimu dengan kerja keras, disiplin, dan kejelasan niat. Dan itu jauh lebih kuat daripada sihir atau mantra apapun. Kekuatanmu adalah keaslianmu, niat tulusmu, dan konsistensimu dalam bertumbuh. Terakhir, kartu Eight of Wands menandakan bahwa segala sesuatu akan mulai bergerak lebih cepat. Efek dari segala tindakan masa lalu akan mulai terlihat dengan lebih nyata dan lebih segera. Jika baru-baru ini kamu disakiti, maka kemungkinan kamu akan mendengar kabar tentang orang tersebut dalam waktu dekat. Entah itu masalah yang mereka alami, atau perubahan besar dalam hidup mereka yang tidak menguntungkan. Tapi ini bukan saat untuk kamu merasa puas atau membalas. Ini adalah saat untuk kamu melangkah lebih jauh dari itu. Menyadari bahwa kamu tidak perlu melakukan apapun untuk membalas. Energi akan selalu menyelesaikan urusannya sendiri. Jadi, kamu memang bukan orang biasa. Kamu membawa sebuah kekuatan yang tidak banyak dimiliki orang. Sebuah kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi perlindungan, untuk mengubah luka menjadi kekuatan batin, dan untuk membiarkan semesta sendiri yang menyelesaikan urusan mereka yang menyakitimu. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keseimbangan, dan kamu adalah alat dari keseimbangan itu. Apakah kamu benar-benar dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang tak terlihat? Kenapa orang-orang yang pernah menyakitimu, entah itu lewat ucapan, tindakan, atau niat buruk yang disembunyikan rapi di balik senyuman, akhirnya malah terlihat kehilangan arah hidup, seperti berjalan tanpa tujuan, seperti terjebak dalam kabut yang mereka ciptakan sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin pernah muncul diam-diam dalam benakmu, apalagi setelah kamu melihat satu persatu orang yang dulu pernah melukai atau menjatuhkanmu mulai mengalami masalah demi masalah dalam hidupnya. Ada yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, ada yang hubungan cintanya hancur tanpa alasan jelas, ada pula yang terlihat makin sering sakit, kehilangan semangat, atau sekadar jadi mudah marah dan tersulut emosi, seperti ada beban yang tidak bisa mereka jelaskan. Kamu mungkin berpikir, apa ini cuma kebetulan? Atau apakah ini semacam karma? Tapi kalau kamu melihat pola itu berulang-ulang, pada orang yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda, dan dengan cara yang hampir selalu serupa, maka kamu pasti mulai merasakan bahwa ini bukan hal biasa. Ini bukan hanya tentang keadilan yang datang secara alami. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih kuat. Sesuatu yang ada di dalam dirimu yang tidak semua orang bisa lihat, tapi bisa dirasakan dampaknya oleh siapapun yang mencoba merusak kedamaianmu. Banyak orang lahir dengan sensitivitas batin yang tinggi,
tapi hanya sedikit yang bisa mempertahankan hati yang bersih di dunia yang penuh manipulasi. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit itu. Kamu menyerap perasaan dan energi di sekitarmu, bahkan kadang tanpa sadar. Kamu bisa merasakan ketika seseorang tidak tulus meskipun mereka berbicara manis. Kamu tahu kapan harus menjauh, meski belum ada alasan logis yang bisa dijelaskan ke orang lain. Tapi meski kamu tahu, kamu sering tetap memilih bertahan. Kamu beri kesempatan, kamu ingin percaya bahwa orang bisa berubah. Dan karena hatimu yang seperti itu, semesta justru memilihmu sebagai tempat bagi energi pelindung itu tinggal. Energi spiritual yang kamu miliki bukan seperti yang ditampilkan dalam film atau cerita fiksi. Ini bukan tentang kekuatan ajaib yang bisa menggerakkan benda atau membaca pikiran. Tapi ini kekuatan yang jauh lebih nyata dan relevan. Kekuatan untuk menyerap, menyaring, dan mengembalikan energi sesuai dengan niat awalnya. Jadi, ketika seseorang memperlakukanmu dengan baik, kamu bisa menjadi cermin yang menguatkan mereka. Tapi ketika seseorang datang dengan niat jahat, maka kamu juga menjadi cermin yang memantulkan niat itu kembali ke asalnya. Dan biasanya lebih kuat. Inilah yang sering tidak disadari oleh orang-orang yang pernah merendahkan atau meremehkanmu. Mereka pikir kamu tidak akan melawan karena kamu diam. Mereka pikir kamu tidak sadar karena kamu tidak bereaksi, padahal dalam diammu, energi mereka sedang berbalik arah. Bukan karena kamu mengutuk mereka, bukan karena kamu menyimpan dendam atau menginginkan mereka celaka, tapi karena kamu membawa sebuah sistem pelindung yang tidak dibuat-buat. Itu bawaan sejak lahir, itu bagian dari struktur jiwamu. Ketika kamu disakiti, kamu tidak membalas dengan cara yang sama. Kamu tidak membuat rencana jahat, kamu tidak memfitnah balik, kamu bahkan mungkin mendoakan mereka supaya segera sadar dan berubah. Tapi di balik itu, semesta tahu, alam tahu, dan yang lebih penting, tubuh energimu tahu. Dia tahu bahwa kamu tidak layak diperlakukan seperti itu. Maka semua energi yang dilemparkan kepadamu, dikumpulkan, dimurnikan, dan dikembalikan pada pemiliknya. Hasilnya, ya, kamu melihatnya sendiri. Satu persatu dari mereka mulai mengalami kehancuran batin, kebingungan, kesialan yang beruntun, atau bahkan kehilangan hal-hal yang dulu paling mereka banggakan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kutukan yang kamu buat. Ini adalah efek alami dari keberadaanmu. Kamu membawa semacam medan energi yang menyerap niat dan memantulkannya kembali. Seperti bumi yang menarik gravitasi, kamu pun menarik semua energi di sekitarmu. Tapi tak seperti bumi yang hanya menerima, kamu juga memproses, menilai, dan mengembalikan. Ini adalah bentuk kekuatan spiritual yang tidak terlihat mata, tapi nyata efeknya. Dan hanya mereka yang pernah bersentuhan langsung dengan kebaikan hatimu, lalu menyalahgunakannya, yang bisa benar-benar tahu betapa kerasnya akibat dari mengkhianati seseorang sepertimu. Mungkin kamu tidak pernah merasa istimewa. Mungkin kamu sering menganggap dirimu biasa saja. Tapi coba lihat kembali ke belakang. Berapa kali kamu disakiti tanpa sebab, dan berapa kali mereka yang menyakitimu akhirnya mengalami kekacauan hidup sendiri. Coba renungkan, seberapa sering kamu merasa lelah tanpa alasan setelah bertemu orang tertentu? Seberapa sering kamu bisa menebak isi hati orang lain hanya dari tatapan mata atau getaran tubuh mereka? Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah tanda bahwa kamu memang lahir dengan semacam radar spiritual yang tidak bisa dimiliki sembarang orang. Dan karena kamu tidak menggunakan itu untuk mengontrol orang lain, justru kekuatanmu tumbuh lebih kuat. Karena kamu tidak menyalahgunakan kekuatan itu, semesta pun mempercayakan lebih banyak perlindungan padamu. Semakin kamu menjaga hatimu, semakin kuat daya pantulmu. Dan mereka yang mencoba mencemarinya akan menghadapi pantulan yang menyakitkan. Jadi, bukan hanya tentang apakah kamu lahir dengan kekuatan spiritual tak terlihat. Pertanyaannya lebih tepatnya adalah, kapan kamu akan mulai benar-benar menyadari bahwa kekuatan itu nyata, hidup dalam dirimu dan bisa diarahkan? Karena semakin kamu mengenalnya, semakin kamu bisa menggunakannya untuk melindungi dirimu, membimbing orang lain, dan membangun hidup yang tidak hanya kuat, tapi juga damai dan penuh makna. Dan ya, mungkin sekarang kamu sudah mulai sadar bahwa kamu bukan sekadar penyembuh atau pemaaf.
Kamu adalah penjaga. Penjaga dari suatu energi tinggi yang melindungi kebenaran lewat keheningan. Kamu adalah cermin bagi siapapun yang mendekat padamu. Dan mereka yang datang dengan niat jahat akan selalu, tanpa terkecuali, melihat bayangan buruk mereka sendiri dan dihantui oleh dampaknya. Tanpa kamu perlu melakukan apa-apa, cukup jadi dirimu sendiri, dan itu sudah cukup untuk mengguncang hidup mereka. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.